soal Fufu Fafa. Fufu Fafa kan, saya bikin TikToknya. Dan TikTok saya 1,7 juta. Ya, yang view ininya, yang like itu 1,7 juta. Saya bilang ngapain sih sekelas sekelas pakar hukum tata negara, ya, sekelas cendekiawan, sekelas profesor ngomongin Fufu Fafa gitu loh, yang nggak penting banget gitu, recehan gitu, ya, itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ini ada penjelasan dari Ibu Irma Suryani Caniago alias Uni Irma ya, terkait oknum-oknum yang selalu membahas persoalan-persoalan receh, mengangkat isu-isu receh. Ada sekelas profesor, sekelas doktor, sekelas ahli, sukanya ya membahas isu-isu receh yang mana ditujukan untuk menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka. Nah, beberapa lama langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kak Irma, saya kembali ke soal Gibran ini kan. Kalau kita lihat ya, serangan terhadap Gibran kan dari awal itu kan ketika zaman Pilpres ya, itu kan serangannya pokoknya dia dikaitkan dengan soal MK macam-macam kan. Setelah itu sebelum pelantikan dan sampai sekarang masih dikaitkan dengan Fufu Fafa, gitu kan. Terus sebelum itu ada Samsul, ya kan, Fufu Fafa. Kemudian terus belakangan dikaitkan dengan sosok yang ambisius, ini pencitraan untuk 2029. Nah kan, jadi ini Gibran ini gercep mengambil panggung, cari panggung sendiri untuk 2029 gitu. Terus belakangan dianggap inkompeten, gitu kan? Jadi wapres inkompeten. Ngapain bikin lapor Pak Wapres gitu kan? Itu kan level kelurahan atau level kabupaten. Menurut Kak Irma, bagaimana catatan Kak Irma tentang rangkaian narasi serangan terhadap Gibran yang tadi itu bertubi-tubi dan berbeda-beda gitu? Yang pertama nih soal keputusan MK. Konstitusi kita menyatakan keputusan MK itu kan final dan mengikat. Satu, artinya itu udah nggak ada lagi tuh, sudah nggak ada lagi kata-kata yang bisa dipertentangkan di sana. Mau nggak mau ya terima. Karena itu ada dalam konstitusi kita. Satu. Terus mereka marah, tetap marah nih, tetap nggak terima. Tapi keputusan MK kedua keluar, ya kenapa mereka nerima? Gitu loh. Malah justru bersorak. Malah bersorak, bersyukur atas keputusan itu. Padahal sebenarnya keputusan itu salah kalau menurut saya. Betul. Karena itu haknya DPR. Untuk menentukan presidensial threshold, ya, kemudian parliamentary threshold dan lain sebagainya, 5% segala persen itu adalah DPR, bukan MK. Tidak punya wewenang untuk bikin norma. Enggak, dia hanya memeriksa norma-norma lah, yang harus dilakukan MK seharusnya. Tapi toh mereka bersorak, mereka terima. Artinya kan nggak fair tuh. Di satu sisi dia tolak, di yang sisi lain dia terima. Nah itu yang kedua. Nah kemudian soal Fufu Fafa. Fufu Fafa kan, saya bikin TikToknya. Dan TikTok saya 1,7 juta. Ya, yang view ininya, yang like itu 1,7 juta. Saya bilang ngapain sih sekelas sekelas pakar hukum tata negara, ya, sekelas cendekiawan, sekelas profesor ngomongin Fufu Fafa gitu loh, yang nggak penting banget gitu, recehan gitu, ya, itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya. Karena memang norak. Saya jawab di situ. Yang harus diperbincangkan oleh mereka sebenarnya adalah bagaimana lapangan pekerjaan bisa tersedia cukup untuk rakyat Indonesia, ya. Bagaimana misalnya rakyat Indonesia itu akses kesehatannya bisa lebih baik. Kritik deh tuh pemerintah, nggak ada masalah. Tapi Fufu Fafa, gila aja, memalukan. Nah itu yang kedua ya, saya urut dulu nih Mas. Betul. Fufu Fafa. Nah yang ketiga ini yang kemarin ini soal ARA, ya, soal ARA yang
mohon maaf, saya protes. Itu tulisan saya kan saya awali dengan saya protes nih, gitu ya, dengan sikapnya beliau. Karena saya sebenarnya kan satu frame sebenarnya dengan beliau ya dalam menjaga NKRI, setahu saya, gitu ya. Tapi kok tiba-tiba begini. Nah, saya ditanya oleh netizen saya, gitu, Bunda, komentarin dong itu. Apa namanya Pak Menteri Perumahan Rakyat yang ngomong seperti itu tuh nggak benar itu begini. Itu sebenarnya awalnya dari sana. Nah, kemudian baru saya lihat tuh videonya. Nah, setelah saya lihat videonya saya bilang ya benar juga. Ngapain sih itu harus disampaikan ke publik seperti itu gitu. Narok foto Pak Prabowo besar, Pak Gibran di bawahnya dengan kecil aja nggak ada masalah gitu. Dan nggak perlu juga harus disampaikan ke publik bahwa saya minta izin narok satu foto Pak Presiden saja, nggak narok foto Pak Wakil Presiden karena ini satu komando kan gitu. Kan artinya menurut saya arah kurang cerdas. Ya, satu komando itu kan bukan soal foto tapi soal perintah. Soal program kerja yang satu komando. Tapi kalau foto yang nggak masuk dalam satu komando itu tadi gitu. Nah, kan akhirnya rakyat ini heboh gitu kan, seolah-olah banyak sekali yang menyatakan di podcast bahwa ARA ini sedang menjilat. Ya, ARA ini apa namanya nggak tahu diri dan lain sebagainya lah gitu. Nah, maka di sana saya kalau ingin dalam unpacking Kak Irma nyebut pakai ungkapan Jawa itu kan tinggal ganggang colong pelayu. Colong pelayu. Ya karena begini, saya tahu persis bagaimana Pak Jokowi mengendorse beliau, walaupun nggak disetujui kan. Kemudian bagaimana Pak Mas, saya pasti yakin kok ya. Dia jadi menteri hari ini, saya yakin itu juga ada tangan Pak Jokowi, ada tangan Gibran juga di situ. Untuk apa namanya, untuk mengkomunikasikan dengan Pak Prabowo, kan pasti seperti itu. Selain melihat kapasitas beliau juga, saya juga nggak menafikan itu loh ya, bahwa dia punya kapasitas gitu. Tapi dengan ngomong kemarin seperti itu gitu ya, kapasitas yang tadinya menurut saya tuh 100 gitu ya tinggal 60 lah gitu ya. Karena saya pikir beliau nggak hati-hati gitu, ceroboh gitu padahal ya. beberapa hari sebelumnya kan banyak yang mengapresiasi ya, ARA karena dia marahin itu anak buahnya yang terlambat dan artinya korek gitu loh sikapnya sebagai menteri gitu. Terus kemudian ada peristiwa ini yang mengaitkan apa kaitannya antara komando dengan foto gitu. Itu yang membuat marah masyarakat. Bahkan di TikTok saya itu yang sekarang sudah sampai 1,7 itu mereka mengatakan gini, kita itu milih Pak Prabowo sampai begitu, milih Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Nah, gitu. itu betul. Sampai seperti itu masyarakat bicaranya gitu. Nah, ini kan pelajaran buat Mas Ara, buat Ara untuk jangan bikin blunder, jangan bikin gaduh gitu ya. Seolah-olah ini membuka ruang gitu loh ya, membuka ruang bagi para pembenci, bagi para orang-orang yang selama ini itu tidak menyukai Gibran itu untuk malah makin keras lagi mendorong hal-hal yang yang membuat Gibran dan Prabowo ini benturan gitu loh. Kan kalangan yang memang penyinyir Gibran, hatersnya Gibran kan sejak awal pengen supaya itu mereka bercerai kan. Jadi pengen supaya berantem tapi gitu kan lah. kita semua tahu lah konsepnya apa, arahnya kemana. Ya kan kita sudah tahu, bukannya kita orang yang nggak ngerti strategi politik gitu. Itu sih Mas. Nah terus kemudian dengan adanya kegaduhan ini itu memantik kayak ngasih ruang gitu ya. Ngasih ruang para yang tadinya ini sudah mulai nggak ada lagi orang yang meminati gitu ya, tiba-tiba dibuka ruang untuk orang mulai lagi untuk mengadu domba lagi gitu. Nah, ini kan sebenarnya ceroboh gitu. Ya ini kan perlu kita ingetin. Kenapa saya ingetin di publik? Karena dia bicaranya di publik. Betul. Itu aja. Jadi saya nggak punya nggak punya interest pribadi sama beliau, nggak. Saya nggak. Saya anggap beliau sahabat saya gitu ya. Kita sama-sama pernah di DPR, walaupun dia duluan gitu kan. Tapi kita sama-sama mantan anggota DPR lah. Gitu. Ya itu dia videonya, penjelasan dari Uni Irma yang mana menyentil oknum-oknum profesor, doktor, orang-orang pintar lah ya. Bahkan sekelas ahli pun ada di situ yang selalu mengangkat isu receh yang ingin menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka.
Saya rasa sekian video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mau kita terprovokasi, jangan mau kita dipecah belah. NKRI harga mati. Salam sehat selalu.